Salam sejahtera, kita berjumpa kembali dalam program Inspirasi Maranatha. Program Inspirasi Maranatha merupakan program yang lahir dari pemikiran-pemikiran dan penelitian yang dilakukan oleh para dosen UK Maranatha. Dan tujuan dari program inspirasi sesuai dengan namanya adalah menginspirasi masyarakat atau audiens sesuai dengan ilmu atau bidang-bidang studi yang dibutuhkan atau yang relevan dengan kebutuhan atau pergumulan anggota masyarakat dan setiap kita. Dan kita akan bersama-sama mengawali program Inspirasi Maranatha dengan bersama berdoa. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur bahwa pada kesempatan ini kami diizinkan kembali oleh Tuhan mengulas satu topik yang sangat penting yang berkaitan dengan cagar budaya, supaya kami juga menyadari bahwa kami membutuhkan warisan-warisan budaya yang mengingatkan kami bukan hanya pada nilai historisnya, tetapi kami juga boleh melihat dari nilai historis itu suatu kesinambungan yang berkaitan dengan kehidupan masa kini, karena kehidupan kami di masa kini tidak terlepas dari apa yang telah terjadi yang diwariskan oleh para pendahulu kami. Kami ingin menghargai warisan itu, seraya juga mencari inspirasi-inspirasi yang memperkaya kami untuk juga dapat memaknai di dalam realitas kehidupan di masa kini. Bapak berkati kami, di mana kami mau belajar lebih khusus lagi. Di dalam konteks ini kami mau belajar satu gedung cagar budaya yang sekaligus menjadi tempat ibadah. Kami serahkan percakapan kami di dalam penyertaan dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Audiens, para pemirsa dimanapun berada pada kesempatan ini, kita mau belajar satu topik yang berjudul nilai historis dan religius pada bangunan gereja cagar budaya tipe B di Kota Bandung. Dan saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita seorang narasumber yang masih muda, yaitu Ibu Isabella. Nah, silakan Ibu Isabella memperkenalkan diri kepada para pemirsa, kepada para pecinta UK Maranatha. Silakan Ibu. Terima kasih Pak, dan selamat sore atau pagi atau selamat apapun buat rekan-rekan yang sedang menyaksikan. Dan perkenalkan, nama lengkap saya Isabella Istipraya Andreas. Saya sekarang mengajar di Desain Interior Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Kristen Maranatha. Iya Ibu, boleh tanya Ibu masuk di Maranatha mulai tahun berapa ya? Waktu awal ya? Ya. Pertama kali di 2007. 2007, sekarang ini 2000, ada 15 tahun ya. Ya, jadi masih muda tapi sudah 15 tahun. Awet muda karena ketemu mahasiswa muda. Itu ya, ternyata rahasianya sederhana ya. Awet muda tapi sebenarnya orang awet muda itu karena mau belajar. Nah itu kan, jadi kalau makin banyak belajar itu bukan makin tua, jadi awet muda karena otak kita terus disegarkan. Ya. Nah, Ibu Isabella adalah seorang dosen di Fakultas Seni Rupa dan Desain ya, Fakultas Seni Rupa dan Desain begitu ya Ibu ya. Nah, Ibu menulis satu tulisan yang penting ya di sini Ibu berkaitan dengan satu nilai historis dan religius pada bangunan gereja cagar budaya tipe B di Kota Bandung. Lalu studi kasusnya di GKI Taman Cibunut. Ya. Nah, Ibu, GKI Taman Cibunut saat ini kan masuk dalam kategori B ya Bu ya, bangunan cagar budaya. Dan ini dikeluarkan oleh Dinas Budaya dan Pariwisata ya Bu ya pada tahun 2018. Nah, kira-kira apa ya Bu ya tadi kok nyebutkan tipe B, ya. Kira-kira apa yang menjadi tipe-tipe itu? Karena para pemirsa saya yakin tidak terlalu jelas itu. Apa bedanya tipe B, tipe A, atau tipe apapun. Silakan Bu Isabella menjelaskan kepada para sahabat UK Maranatha. Terima kasih buat kesempatannya. Jadi kalau buat saya pribadi pun pada awal sebelum
mendalami riset ini juga tetap harus cari-cari juga ya, apa sih yang dimaksud, dan memang tipe-tipe itu tergantung dari seberapa pentingnya, seberapa banyaknya elemen yang dimiliki oleh sebuah bangunan. Jadi secara keseluruhan sih yang namanya cagar budaya itu harus memiliki kriteria itu minimal berusia 50 tahun atau lebih. Kemudian kedua, dia juga harus punya masa gaya yang paling singkat juga di 50 tahun itu. Kemudian ada arti khususnya bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, atau kebudayaan, dan punya nilai budaya yang bisa menguatkan kepribadian daerah dan bangsa. Gitu. Jadi itu tertera di Perda 7 tahun 2018 Kota Bandung tentang pengelolaan cagar budaya. Dan kalau misalnya dibagi-bagi lagi, ada 3 tipe ya untuk bangunan. Jadi ada tipe A, tipe B, tipe C, dan selain bangunan ada juga situs cagar budaya ya. Dan ada juga struktur juga gitu. Jadi ada beberapa hal ya yang bisa kita lihat sebagai cagar budaya. Tadi mungkin dikatakan dengan sekilas, tapi kalau mau dipertajam Bu ya, kalau tipe A itu apa khususnya, tipe B itu apa, tipe C itu apa, sehingga pemirsa ini punya gambaran, oh ini bangunan kalau melihat ini, oh ini tipe C misalnya, oh ini tipe A, itu bagaimana untuk menentukannya? Oke, kalau kategorinya sendiri memang dilakukan oleh ahlinya sendiri, jadi mungkin sebagai awam juga bisa aja kan persepsi kita beda ya antara satu sama yang lain gitu, karena pada saat memutuskan misalnya bangunan cagar budaya golongan A itu berusia paling sedikit 50 tahun, kemudian harus punya tambahan 3 kriteria lain nih selain usianya gitu. Jadi ada nilai arsitekturnya kah, nilai sejarahnya, nilai ilmu pengetahuan, sosial budaya, seperti itu. Kemudian kalau tipe B berarti 50 tahunnya sama itu ya. Ya, tetap standarnya 50 ya. Kemudian ditambah paling sedikit 2 kriteria lainnya. Terus kalau yang C itu ditambah dengan 1 kriteria lainnya itu tadi. Yang tadi disebut itu ya, yang arsitektur, sejarah, ilmu pengetahuan, dan sosial budaya. Jadi kalau dipertajam GKI Taman Cibunut itu tipe B, 2 ini mungkin perlu dieksplisitkan sekali lagi Bu. Ya, yang 2 itu sendiri memang yang kalau misalnya kita sebagai, atau saya pribadi kebetulan bersemangat di situ juga, jadi tentu kalau bagi saya kan melihatnya, wah semuanya masuk nih gitu. Ya kan masuk ya? Sebenarnya kalau pribadi ya, tapi tentu dari pihak yang pemerintah memberikan, pasti ada pertimbangan lebih dalam lagi yang bisa aja diberikan, kan banyak sekali ya, ribuan gitu ya, jadi mereka mungkin punya pertimbangan khusus untuk melihatnya, oh ini masuknya tipe B aja nih, tambahan kriterianya 2 gitu ya. Gitu. Jadi justru dengan adanya penelitian ini diharapkan sih bisa semakin menggali lebih dalam nilai-nilai lain yang ya siapa tahu aja ya nanti suatu hari bisa juga berbeda, bertambah kategorinya. Jadi suatu saat bisa menjadi tipe yang paling tinggi tipe A gitu Bu. Ya. Maksudnya begitu ya? Ini kalau di perda yang sebelumnya sempat Cibunut kan sempat nggak masuk ya, karena sekarang masuk gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita semakin mengekspos atau mengeksplorasi nilai-nilai yang terkandung di dalam satu bangunan, bisa aja nanti masuk ke kategori ini. Ya, baik. Nah, kalau Bu Isabella itu juga, walaupun Ibu adalah seorang seni ya, orang yang berkecimpung di seni, tapi izinkan saya juga menanyakan agak sedikit beda yang berkaitan dengan peraturan itu Bu ya Bu. Ibu yang saya melihatnya Ibu sebagai peneliti. Kenapa itu Bu ada dasar pengaturan peraturan yang mengatur perlunya perlindungan terhadap bangunan sebagai cagar budaya. Jadi
walaupun saya tahu itu bukan bidang Ibu, tapi sebagai peneliti kan kira-kira apa yang Ibu lihat gitu ya? Perlunya ada peraturan atau ketentuan tentang perlindungan terhadap satu gedung atau situs masuk dalam kelompok cagar budaya itu. Apa Ibu kira-kira? Ya, pentingnya mungkin banyak, ya cuma di bidang karena bangunannya bagus, kuat, indah saja gitu ya, tapi ada hal-hal historis lain yang biasanya perlu kita tetap ingat, nggak ditinggalkan atau dihilangkan gitu, karena kadang-kadang kan sejarah atau memori itu melekat pada sesuatu benda yang berwujud fisik ya gitu. Jadi ketika suatu bangunan bersejarah, bangunan cagar budaya itu masih bagus kualitasnya, maka nilai-nilai sejarah atau memori-memori yang melekat di dalamnya kan masih bisa diingat oleh generasi muda berikutnya gitu. Dan kalau kita lihat di negara-negara maju, misalnya aja hanya sekedar melihat atau kita jadi turis di negara itu, sering sekali kita kan memang foto-foto di bangunan bersejarah gitu ya, dan ada kisah di balik itu yang menarik untuk kita ingat, kita dengar, dan justru kisah-kisah kehidupan atau masyarakat itu yang lebih mewarnai dan menginspirasi mungkin gitu. Dan kita bisa jadi belajar lebih banyak untuk pengembangan ke depan gitu. Jadi makanya penting untuk melestarikan hal-hal yang memang sudah baik gitu. Ya, jadi kalau saya baru ingat ya, Ibu mengatakan bahwa bangunan atau situs itu mengingatkan akan suatu kenangan ya, satu memori gitu. Nah, itu kemudian saya tangkap itu di dalam iman Kristen sebenarnya ada juga satu kata yang menggunakan itu, yaitu kata dalam bahasa Yunani itu, anamnese. Jadi anamnese itu satu memori yang berkaitan dengan peristiwa masa lalu, tapi memori masa lalu itu mendorong orang untuk ada inspirasi, tapi sebenarnya mengarah kepada kemampuan refleksi. Jadi ketika misalnya kalau dikaitkan dengan cagar budaya ini, orang foto ataupun mencoba menghayati itu apa suasana itu, mereka tidak sekedar mengenang gitu ya, tapi dari sana muncul inspirasi, ada ide gitu. Nah, ide-ide itu kemudian menjadi sesuatu materi yang akan bisa menjadi refleksi. Ya, refleksi itu berarti sesuatu yang bisa dihidupkan di masa kini gitu. Nah, karena itu melihat gedung atau situs yang lama atau peristiwa itu membawa mereka ke dalam realitas masa kini gitu. Dan masa kini dilihatnya dengan satu perspektif yang baru dengan kaitannya dengan yang lama gitu. Ya, apakah seperti gitu ya Bu ya? Ada anamnese yang muncul begitu. Nah, Ibu, kalau Ibu juga disebutkan bahwa Ibu juga menjadi anggota jemaat GKI Taman Cipunus, sehingga Ibu juga secara lebih eksistensial ya, menghayati kalau ke sana, maka Ibu akan juga merasakan itu ada satu pengalaman historis yang pernah terbentuk ya, karena Taman Cipunus ada sudah berapa tahun ya Bu ya? Kalau sebagai jemaat, sebagai gedungnya, gedungnya itu sudah ada sejak berapa tahun sampai sekarang, atau berapa lama itu? Kalau gedung dengan model yang sekarang kita lihat itu dari tahun 1938. 1938. Kan yang pastorinya kan ada tempat yang dulunya digunakan untuk pendeta tinggal, kalau dulu namanya pastori, itu dari tahun 1934. Tapi aslinya bangunan yang sebelum model yang sekarang itu sudah lebih lama lagi. Jadi sekitar berapa itu kalau Ibu? Kita kalau misalnya sekarang 106 ya? Kalau misalnya gedung utama gerejanya dari 1938, yang model sekarang 62. Betul ya, 62 ditambah 22 ya. 84 tahun ya. 84 tahun ya. Wow. Ya, sangat lama, lebih dari 50 tahun. Jadi masuk ya dalam kategori cagar budaya tadi itu ya Bu. Ya. Nah, kalau Ibu lihat juga ya, di samping itu ada penetapan menjadi cagar budaya,
Lalu kalau Ibu lihat apa yang menjadi memang Ibu lihat ya dan Ibu alami kekasannya gedung GKI Taman Cipunut itu. Dulunya kan saya yakin namanya bukan GKI Taman Cipunut ya. Iya, namanya sulit saya baca karena bahasa Belanda kan. Hervormd Kerk di Bandung ya, kalau nggak salah baca nih. Ya. Kira itu gereja lah pokoknya gitu ya. Ya. Dan selain bangunan gerejanya juga, di sekitarnya dia unik karena sebenarnya dia di pertigaan jalan gitu ya sebenarnya, karena Persimpangan dan waktu dulu sebelum banyak rumah itu banyak taman di situ ya, makanya GKI Taman Cipunut ya namanya. Gitu. Dan yang unik lagi di dalamnya ada orgel pipa 1951 ada di situ, dan di Bandung itu cuma 3 ya yang masih ada beroperasi dengan baik, dan salah satunya GKI Taman Cipunut ini. Gitu ya. Yang saya lihat orgel pipa itu, pipe organ itu Taman Cipunut, yang kedua katedral. Satunya mana ya Bu ya? Di GPIB Betel ya, Wastu Kencana. Oh, Wastu Kencana, ya. Dan, oh betul, saya pernah juga lihat itu ya. Jadi lumayan rutin untuk digunakan beribadah gitu. Itu tetap digunakan setiap minggu, pipe organ-nya? Ya, setiap minggu sih. Biasanya di event penting, kemudian kalau sebelum pandemi sih sebulan sekali ada. Jadi lumayan sering terpakai, dan bahkan dulu sempat ada konser khusus orgel juga gitu ya. Jadi unik juga kalau biasanya pada saat kita bergereja kan menghadap ke depan, terus pada saat orgel konser justru kita menghadapnya ke belakang. Padahal ngadap orgelnya kan di atas itu ya. Nah begitu ya. Kita lihat ke atas waktu ada konser. Saya dapat menikmati pipe organ yang ada di GKI Taman Cipunut. Jadi saya sempat itu mengalami itu ya. Dan saya melihat indah sekali musik pipe organ itu ya. Dan itu saya yakin tidak terlalu dikenal oleh anak-anak muda kita, begitu. Jadi anak-anak muda kita tuh hanya mengenal musik band, begitu kan. Musik-musik kontemporer, tetapi ketika itu diekspresikan lagu-lagu gerejawi dengan pipe organ, itu suasana, saya menyebutnya suasana surgawi. Ya betul ya Bu ya. Gaungnya, gemanya itu, aduh, itu betul-betul seperti melingkupi. Iya, seperti dilingkupi oleh suasana ilahi begitu. Ya. Dan yang bikin itu bisa makin berasa karena memang akustik dari Cipunut sendiri mendukung bagus, ya. Gitu ya. Jadi beberapa riset fisika bangunan juga membahas akustik Cipunut. Kemudian sempat ada beberapa konser yang dari Jerman, dari mana, mereka mengadakan itu di gedung gerejanya itu sendiri. Jadi lumayan sering juga sih digunakan di luar kebaktian gitu. Jadi untuk masyarakat umum. Yeah. Jadi saya lihat bahwa kelebihan atau kekasan kita Taman Cipunut itu memang salah satunya adalah pada akustik. Ya. Seperti gedung di Maranatha yang di GAP lantai 8 itu juga akustiknya sangat baik. Artinya kalau akustik baik itu begini, tanpa pengeras suara, saya ngomonginnya sudah semuanya dengar gitu. Nah, hal yang sama juga ketika Yesus berkhotbah, misalnya di atas bukit itu contohnya adalah alam dengan akustik yang baik. Kan zaman dahulu kan tidak ada itu pengeras suara, tetapi Yesus bisa berbicara kepada ribuan orang gitu kan. Nah, itu ternyata tekniknya berbicara dekat laut, dari pantai itu lalu suara itu seperti didorong gitu ya Bu ya. Jadi suara itu bisa dibuktikan, bisa ternyata gitu. Nah, ini salah satu yang kita lihat dari Taman Cipunut. Nah, Bu, sekarang GKI Taman Cipunut itu kan masih tetap ya digunakan sebagai ibadah ya. Nah tentunya Ibu juga meneliti kira-kira bagaimana ya perasaan atau respon jemaat ya ketika beribadah. Karena kecenderungan pada masa kini orang itu kalau bisa beribadah jangan di gedung gereja, di hotel ataupun juga di tempat-tempat atau di mall begitu kan. Tapi di sini ada sesuatu yang lebih khusus, yaitu berkaitan dengan cagar budaya.
Nah, kalau demikian pertanyaan saya adalah sejauh mana anggota jemaat ya, yang Ibu lihat loh ya, kan Ibu juga menjadi anggota, kan Ibu juga pernah mungkin menjadi penatua, menghayati tempat ibadah GKI Taman Cipunut itu. Apakah ada pengaruh ya Bu ya, ikatan keanggotaan dan emosional anggota jemaat dengan gedung tersebut? Bagaimana Bu Isabella? Biasanya kalau bangunannya terawat sih orang-orang jadi merasa senang ya, mau bangunannya baru, bangunannya tua gitu. Jadi kalau saya lihat mayoritas anggota jemaat Cibunut, bahkan orang luar melihat kondisinya terawat, jadi menyenangkan untuk digunakan gitu ya, nggak yang bikin wah ini kumuh gitu ya, atau apa enggak gitu ya. Jadi itu salah satu poin penting sih yang mungkin kita semua perlu perhatikan pada saat menggunakan bangunan cagar budaya, bahwa selama dirawat dengan baik tentu akan lebih disayang gitu ya untuk kita semua. Dan orang-orang yang ada di dalamnya sih, apalagi setelah pandemi ini gitu ya, kangen ya sama suasana gerejawi ya, dan masuk ke dalam gedungnya juga, karena tentu jauh berbeda ya antara kita bukan di gedung dengan di tempat lain gitu ya. Walaupun tentu bukan berarti bahwa nggak ada suasana itu di luar ya, nggak sampai 100% seperti itu ya, tapi lebih gitu ya, mungkin suasananya lebih terdukung dengan akustik yang baik, ada audionya, ada suasana, bahkan kalau jam-jam tertentu cahaya matahari masuk dari jendela mosaik juga kan itu ada suasana, sensasi sendiri. Ya, sensasi sendiri. Ya. Dan preferensi orang juga kan beda-beda ya. Memang ada yang senang yang seperti itu, ada yang biasa aja, ada yang lebih suka yang lebih kontemporer. Tergantung orangnya juga sih balik. Ya, tapi kalau saya lihat bahwa Taman Cipunut itu di samping itu saya juga terkesan kalau pas lonceng dibunyikan. Oh, iya. Ya Bu ya, jadi loncengnya dibunyikan itu lain gitu ya. Jadi saya juga beberapa kali kalau ke gereja Katolik gitu ya, bahkan pada waktu saya SMP itu saya pernah menjadi seorang putra altar. Saya ini menjadi misdinar. Nah, salah satu tugas misdinar itu membunyikan lonceng, Bu. Nah, loncengnya itu talinya besar-besar itu ya. Betul-betul tali besar. Jadi mungkin badan saya kecil, jadi saya bisa menggantung badan saya dan mengikuti ayunan dari lonceng itu. Jadi itu memberikan satu kesan yang mendalam sekali ya, bahwa lonceng ini seperti panggilan Tuhan untuk umat beribadah, untuk datang ke rumah Tuhan begitu ya. Nah, Ibu, saya tadi melihat bahwa pengaruh dari anggota jemaat itu terhadap gedung apapun, apakah yang cagar budaya, apakah gedung modern, itu ada satu kata yaitu perawatan ya Bu ya. Nah, kalau boleh saya katakan bahwa di sini kita orang Indonesia harus banyak belajar tentang arti merawat gitu ya. Kadang-kadang kita punya barang bagus tetapi tidak bisa merawat gitu ya. Tapi untuk merawat cagar budaya tentunya ada caranya sendiri, tidak sekedar hanya bersih-bersih. Ada sesuatu yang lebih khusus karena biasanya ada benda-benda tertentu yang harus dibersihkan dengan satu cairan tertentu atau apa begitu kan. Tidak semudah itu ya, justru lebih mahal. Mungkin begitu di pandangan saya. Iya, makanya banyak yang nggak mau mempertahankan, misalnya rumahnya gitu, cagar budaya, terus mungkin karena pajaknya mahal, perawatnya juga mahal. Jadinya banyak yang akhirnya memasrahkan, rawatlah gitu, bahkan direnovasi, dibongkar, dan seterusnya. Tapi kalau saya boleh menyampaikan pesan, bahwa setiap bangunan ataupun situs yang lama itu punya nilai sejarah, memang biaya mahal, tapi itu adalah harga yang harus kita bayar supaya ini jangan sampai hilang. Ya, kita sudah masuk di dalam satu pengantar ya tentang cagar budaya, dan semoga ini juga mendorong kita ke Bandung bukan hanya kulinernya saja. Tapi juga memperhatikan ya satu nilai-nilai historis, nilai-nilai kepurbakalaan satu gedung ya. Dan saya lihat di Bandung itu ada cukup banyak ya Bu ya, gedung-gedung, rumah-rumah, dan saya senang sekali ya rasanya
ketika ada di situ rasanya aku teduh, asri begitu ya. Lalu membangkitkan satu memori yang walaupun saya tidak tahu ceritanya, tapi memori itu kemudian bisa mengajak kita untuk memasuki satu dunia yang sebelumnya tidak pernah kita pikirkan. Dan kita akan lanjutkan setelah bagian yang satu ini. Kalau kalian masuk FSRD Maranatha itu fun banget. Kalian gak akan nyesel deh masuk di Cafe Maranatha. Karena kalau kita bahas dari fasilitas yang ada membuat kita menjadi lebih semangat. Kita juga punya lantai masing-masing buat program studi masing-masing, mulai dari seni murni, fashion, DKV, interior, dan arsitek. Buat lantai fashion sendiri, di sini yang paling pertama itu kita punya mesin jahit banyak banget. Jadi nggak perlu takut buat rebutan sama orang lain, jadi semua pasti kebagian. Nah, buat dosen-dosennya sendiri, menurut aku di sini dosen-dosennya udah sangat profesional. Dosen-dosen memiliki kemampuan yang oke sih. Jadi kalau misalnya kita mau ngobrol apapun, mereka tuh sangat open banget sama sendiri. Mereka juga sering banget sharing-sharing tentang proyek-proyek mereka, dan nggak jarang juga mereka ngajak kita proyek bareng. Pertemanan sendiri di Maranatha tuh menurut gua bagus banget sih. Kenapa bagus banget? Soalnya dari awal juga kita udah ditekanin buat saling dekat satu sama lain gitu. Kita tuh dididik supaya kita menjadi satu keluarga yang baik dan sangat mendukung satu sama lain. Bisa satu kelas tuh bisa dari angkatan berapa tuh kumpul, terus kita ngobrol, kita cerita gitu, kayak berbagi pengalaman ya, betul kayak gitu. Jadi lebih klop banget ya menurut aku, dan bener-bener kayak nggak ada bedanya gitu. Iya. Kamu angkatan bawah nggak mau kayak itu, enggak sama sekali enggak. Pertemanan di Maranatha tuh cukup enak banget, toleransinya bakal kerasa banget sih, apalagi banyak banget teman-teman di sini yang latar belakangnya beda-beda. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Pulau Jawa juga, ada yang dari Bali, ada yang dari Papua. Maksudnya bener-bener tersebar gitu loh satu Indonesia. Dan gue tuh ngerasa banget kalau di sini tuh kaya banget, karena kaya akan toleransi, kaya akan kebudayaan, sama kita nggak lupa kalau kita tuh Indonesia. Integrity. Kami setiap mahasiswa FSRD dituntut untuk selalu kreatif dan berbeda. Kejujuran dan kedisiplinan pun tidak lepas dari tanggung jawab kami. Care, selalu peduli dan membantu satu sama lain, dan tidak pernah lupa akan teman-teman kami yang membutuhkan pertolongan. Excellence, mahasiswa FSRD selalu didorong memberikan yang terbaik dalam semua pengerjaan, baik itu pengerjaan tugas ataupun yang lainnya. Ya, kita kembali ke segmen yang kedua dalam kaitan tentang nilai historis dan religius satu tempat ibadah tipe B di Kota Bandung, yaitu GKI Taman Cipunut, bersama narasumber kita Ibu Isabella. Nah, Ibu Isabella, dalam tulisan Ibu itu saya sangat tertarik ya membaca lebih lanjut, karena Ibu mengajak penelitian cagar budaya itu dikaitkan dengan 9 model spiritual ya, yang ditulis oleh Gary Thomas dalam bukunya yang berjudul Sacred Pathways ya. Nah, kalau saya lihat di sana kan ada 9 model ya. Yang pertama itu naturalis, yang kedua itu adalah sensats ya, sensasi gitu ya. Lalu yang ketiga itu tradisional ya. Yang keempat itu adalah asketis. Yang kelima itu aktivis, kemudian yang keenam itu adalah antusias ya, kemudian yang berikutnya adalah kontemplatif, dan yang terakhir adalah intelektual. Ini kan model-model spiritual yang ada di dalam setiap umat manusia ya. Ada yang asketis, ada yang naturalis, ada yang tradisional, ada yang kontemplatif, ada yang intelektual. Jadi tujuan orang ke gereja juga kadang-kadang dipengaruhi oleh model-model ini ya Bu ya. Nah, kalau boleh Ibu share ya, bagaimana kaitan dari hasil penelitian Ibu terhadap gedung dan jemaat GKI Taman Cipunut itu yang punya nilai cagar budaya yang usianya sudah 84 tahun itu, dengan 9 model ini. Kira-kira dari 9 model ini mana yang
paling apa ya, yang paling dominan ya ke arah yang mana Bu ya dari 9 ini? Kira-kira bagaimana Bu? Ya waktu itu pas mencoba ini karena penasaran sih ya, penasaran awalnya apakah ada kaitannya, karena kan ada di anggota jemaat kan ada berbagai suara, misalnya wah saya mau gedung yang ini gedung yang tuanya diapain gitu ya, ada yang mau dipertahanin, ada yang nggak nyaman, ada yang nyaman, jadi sangat beragam. Jadi ya penasaran aja sih apakah ada keterkaitannya, apakah apa faktor usia kah atau faktor spiritual kah atau apa gitu ya. Jadinya supaya lebih mewakili, saya mencoba untuk mencari responden terkait dengan karakter spiritual ini dari banyak usia gitu ya, ada yang masih usia remaja, muda, dewasa, lansia, seperti itu. Nah dari situ semua sebenarnya awalnya asumsi kayaknya bakal lebih ke arah misalnya ke indrawi atau mungkin intelektual atau mungkin yang muda-muda kayaknya lebih ke yang ekspresif gitu, mungkin nggak akan yang suka yang kontemplatif misalnya, seperti itu ya pemikiran awal gitu. Karena ternyata pada saat digabung semua dan dilihat dari semua usia itu, ternyata malah dari seluruh golongan usia ternyata banyak sekali, 42% yang kontemplatif gitu ya. Justru 42% yang kontemplatif ya? Iya. Padahal ini juga ada anak-anak muda juga ya Bu ya? Dan pas saya lihat di kriteria anak muda pun ternyata itu sama juga ya, signifikan besarnya juga gitu. Jadi surprise juga gitu. Cuma di satu sisi, ini menjelaskan juga kenapa mereka masih yang di Cibunut, yang suasananya kan tentu berbeda ya dengan di tempat lain yang mungkin lebih heboh misalnya ya, atau bangunannya pun lebih kontemporer atau atau jenis ibadahnya dan seterusnya. Jadi dari situ sebenarnya bisa jadi gambaran juga sih untuk pengembangan jemaat sebagai manusia atau sebagai penggunanya seperti apa gitu ya. Jadi sekali riset ini selain bisa mendukung penelitian terkait yang kaitan dengan bangunan, juga sebenarnya bisa membantu juga untuk pembangunan jemaat sebagai manusia gitu ya. Dan di luar itu yang lumayan banyak lagi adalah naturalis dan pemerhati. Oh, naturalis dan pemerhati. Iya, mungkin ya terbantu juga ya dengan suasana yang asri. Jadi kalau gereja lain kadang-kadang nggak punya kebun atau taman, sedangkan ini di dalam ada kebun, kemudian di sekitarnya pun masih cukup asri, dan ya kita masih bisa dengar suara alam, suara burung, suara apa ketika kita misalnya lagi ngobrol di kebun atau lagi ada kegiatan seperti itu. Jadi mungkin itu jadi mendukung juga ya. Jadi sangat menarik ya bahwa satu bentuk bangunan itu juga membawa suasana hati dan juga spiritual jemaat. Dan jemaat juga kemudian dalam konteks ini bisa dikaitkan bahwa ada karakteristik yang ditemukan untuk dilakukan pembangunan jemaat. Jadi bukan hanya kita memikirkan satu bangunan, tapi ada pembangunan spiritual di dalam kehidupan jemaat itu sendiri. Nah, baik Bu, kalau kita lihat berarti GKI Taman Cibunut itu sebagai gedung cagar budaya, dalam hal ini kelompok tipe B, ya, maka kebijakan dan langkah-langkah perawatan ya, preservasi ya, ini harus dilakukan. Nah, pertanyaannya adalah preservasinya dalam bentuk apa? Perawatan ini supaya bisa mendukung, kan tadi dikatakan sekilas bahwa membutuhkan bukan hanya biaya, tapi sebenarnya orang-orang yang terampil, orang-orang yang memang punya kemampuan untuk merawat. Itu kan gedung yang dari sudut nilai itu kan tidak bisa dinilai dengan uang ya. Jadi kira-kira yang Ibu lihat bagaimana untuk perawatan atau preservasi yang dilakukan itu? Ya, supaya langkah-langkahnya tepat memang perlu kolaborasi, kerjasama, dan saling ngobrol
baik dari pemangku kepentingan, pemangku kebijakannya maupun pengguna maupun ahli atau praktisi di luar itu gitu ya. Jadi kalau kebetulan karena GKI Taman Cibunutnya sendiri presbyterian dan ada majelis di situ yang pemangku kebijakan, tentu mereka mewakili anggota jemaat yang lain, tetapi untuk mengetahui lebih dalam detail-detail mengenai bagaimana benda cagar budaya itu harus dipelihara seperti apa secara detail, tentu perlu melibatkan misalnya para akademisi maupun komunitas pecinta cagar budaya untuk ikut andil ya untuk memberikan input-input, dan mungkin anggota jemaat juga ada yang expertise-nya di bidang semacam itu, mungkin bikin semacam FGD gitu ya atau apa supaya langkah-langkahnya tepat gitu. Karena kalau misalnya kita melihat pada dokumen terkait dengan preservasi apa, konservasi apa, adaptive reuse itu apa dan seterusnya, kan sebenarnya dari situ bisa digali lebih banyak tentang apa nih yang bisa dilakukan biar menghargai sejarah iya tapi nggak ketinggalan zaman juga, dan bisa bangunannya tuh bisa digunakan untuk kalangan apapun, mau muda maupun anak cucu di masa depan gitu. Ya Bu, jadi kalau saya lihat GKI Taman Cibunut, tapi saya lihat dari sumber daya manusianya cukup representatif ya Bu, banyak akademisi yang ada di sana, sehingga apa ya, sumber daya manusia cukup melimpah begitu. Tetapi yang saya tanyakan adalah, kalau tadi disebutkan ada pemangku kebijakan yaitu majelis jemaat, lalu ada pengguna, anggota jemaat, lalu ada para ahli begitu ya. Nah, pertanyaan saya, apakah memang forum-forum yang Ibu katakan itu sudah terbentuk atau masih merupakan apa ya, cita-cita atau harapan? Baru melihat, wah ini kalau ini perlulah, atau memang sudah seawal ini sudah ada, lalu sekarang sedang berjalan sehingga forum-forum semacam ini kemudian mereka menjadi lebih ya continuous ya, lebih berjalannya tidak apa ya, ada lalu kemudian hilang, tetapi terus, karena ini kan perawatan harus dilakukan Ibu ya, secara lebih apa ya, berkesinambungan, tapi juga harus ada unsur sistematisnya begitu. Bagaimana yang Ibu lihat di cagar budaya ya, di GKI Taman Cibunut itu? Ya, saya memandangnya sebagai orang yang pernah di dalam sebagai pemangku kebijakan dan pernah di luar juga, dan saat ini sebagai orang yang ada di luar dan sebagai akademisi juga, saya melihat kalau misalnya saat ini memang masih dalam bentuk harapan sih ya. Oh, jadi belum ada Bu, forum ini belum ada? Untuk ya, memang untuk benar-benar itu belum. Jadi justru karena itu saya bikin penelitian ini, karena salah satu rencananya adalah membuat forum semacam itu yang diinisiasi oleh akademisi dulu ya, karena kaitannya kan sama penelitian dan butuh di-sharingkan pada masyarakat gitu ya. Jadi cuma dulu sempat terpotong pandemi sih ya, jadi belum sempat dijalankan, tapi udah sempat dipersiapkan, direncanakan untuk dibikin. Karena kalau misalnya inisiasinya di dalam pemangku kebijakan kadang-kadang karena sering berganti periode, kadang kalau misalnya berbeda suka jadi nggak jalan gitu ya mungkin. Jadi kalau misalnya kita sebagai akademisi mungkin bisa membantu karena kita punya roadmap penelitian, kita punya sesuatu yang ada target lebih clear, yang nggak terbatas oleh jabatan kan ya. Kalau dosen kan tetap aja dosen gitu kan, mau jabatan strukturalnya apapun, tapi dia tetap dosen yang harus meneliti. Jadi saya pikir mungkin lewat peran tersebut bisa lebih dioptimalisasi untuk lebih support, karena kadang-kadang kan kalau di dalam kepengurusan di dalam gereja mungkin ada beberapa hal lain yang lebih diprioritaskan dulu sebelum bangunan gitu ya. Jadi mungkin kita sebagai akademisi bisa support hal itu gitu. Ya, saya kira peran dari akademisi sangat apa ya, penting untuk menggerakkan. Tetapi kalau saya lihat
sebagai pendeta, khususnya sebagai pendeta GKI, kalau kepenatuan itu kan berganti periode ya, setiap 3 tahun dia otomatis harus berhenti begitu. Tapi kan di samping namanya majelis jemaat itu kan ada 2 unsur, ada penatua tapi juga ada pendeta. Nah pendeta ini kan lebih berlangsung terus begitu ya. Jadi karena ini dapat menjadi satu pesan atau masukan kepada para pendeta. Ya. Saya sebut aja para pendeta GKI Taman Cipunut dalam kesempatan ini supaya mulai ajak ya, lebih continuous, lebih tetap bahwa perawatan ini perlu dilakukan dalam satu bentuk program yang walaupun berganti-ganti program ini sudah ada. Maksudnya misalnya ada di dalam mata anggaran. Lalu juga ada di dalam satu program yang memang selalu dibentuk ya setiap bahkan dievaluasi kan kita selalu mengevaluasi setiap program begitu. Nah itu satu peran dari pendeta yang bisa menjaga itu tentunya lalu memotivasi dari para penatua mereka menjadi majelis jemaat sebagai pemangku kebijakan. Lalu kemudian di sana melibatkan anggota jemaat, lalu kemudian akademisi memberikan masukan-masukan yang lebih berkaitan dengan bidang-bidang yang sesuai dengan bidang akademiknya, bisa bidang seni, tapi juga nanti bidang berkaitan dengan hukum juga karena ini cagar budaya, tapi juga nanti berkaitan dengan hal-hal yang lebih teknis begitu. Nah, ini yang berkaitan dengan itu semua. Jadi ini menjadi satu sinergitas harapannya yang dikatakan Bu Isabella jangan sampai berhenti pada sebuah harapan begitu ya Bu ya, karena harus ada gitu. Karena ini gedung yang akan berlangsung terus dan umat akan terus ada, tapi digunakan. Tapi kadang-kadang orang lupa bahwa perawatan itu seperti rumah, kalau nggak disapu sehari aja kan sudah ceritanya lain ya, apalagi rumah nggak disapu 3 hari itu udah, apalagi seminggu lagi udah lebih. Nah biasanya kalau sudah begitu orang mulai menghindar begitu, orang akan mulai menjauh karena gedung ini tidak lagi terawat gitu kan begitu. Nah baik Ibu, saya kira ini sesuatu yang penting menjadi masukan ya, mudah-mudahan ini program Inspirasi Maranatha juga akan bukan hanya untuk GKI Taman Cipunut, tapi juga GKI yang mempunyai tempat-tempat yang sama seperti kasus cagar budaya. Bahkan juga gereja-gereja lain, kan itu tidak terbatas pada GKI. Banyak sekali gedung-gedung GPIB itu adalah gedung-gedung cagar budaya juga. Ya banyak sekali. Bahkan juga teman-teman kita Katolik, ya gereja-gereja yang mempunyai nilai, pasti katedral itu juga adalah satu gedung yang harus dirawat dengan sangat sangat khusus bahkan ya. Boleh bahkan saya katakan katedral itu harus dirawat dengan istimewa gitu. Karena itu betul-betul mutiara bagi saya, satu gedung yang punya nilai yang tidak sekadar seni tetapi juga arsitektur, tapi juga ada sejarah ya, ada nilai yang begitu tinggi. Nah Ibu, terima kasih untuk masukan-masukan yang ada ini, bahkan mudah-mudahan percakapan kita juga menginspirasi bagi setiap anggota jemaat ya, dari berbagai denominasi, supaya menyadari betapa berharganya sebuah bangunan. Bahkan kalau toh bukan cagar budaya, ya tetap harus harus tetap dirawat ya, karena ini kekuatan kita nih, jangan sampai kita punya barang tapi kita nggak bisa merawat ya. Punya mobil bagus tapi kemudian berapa setahun 2 tahun udah seperti mobil yang nggak berharga lagi. Nah, karena memang manusia dan lingkungan sekitar kan saling mempengaruhi ya. Kita mempengaruhi apa yang ada di sekitar kita, demikian pula sebaliknya, jadi TikTok harus dirawat. Kalau dalam teologi kekristenan itu ada namanya penata layanan, stewardship. Jadi stewardship itu adalah menjaga dan merawat harta milik Tuhan. Nah, saya memandang gereja yang cagar budaya atau tidak itu adalah harta milik Tuhan yang harus dijaga. Maka kita adalah para stewardnya sebagai penata layannya. Nah, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini, kita akan masuk pada segmen yang ketiga, segmen penutup.
are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu riang gembira, we are so happy. Ya, tentang nilai historis dan religius satu tempat dengan tipe B cagar budaya, dalam hal ini adalah GKI Taman Cipunut. Nah, bersama dengan narasumber kita Ibu Isabella ya. Nah, Ibu Isabella, tadi kan kita melihat bahwa GKI Taman Cipunut itu sudah masuk kategori cagar budaya. Nah, saya hanya bertanya, apakah juga yang kesan cagar budaya itu kan kuno gitu kan, masih bisa adaptif ya, masih bisa disesuaikan dengan kebutuhan jemaat masa kini, yang tentunya pada masa kini tidak bisa dilepaskan dengan teknologi digital gitu ya. Nah, kira-kira Ibu yang juga pernah duduk di posisi pemangku jabatan ya sebagai anggota majelis jemaat itu bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan jemaat khususnya di abad 21 ini ya dalam relevansi pelaksanaan ibadah ataupun juga dalam pembinaan. Bagaimana Bu Isabella? Supaya bisa mengakomodir tanpa mengganggu cagar budaya statusnya ini ya. Nah, jadi misalnya saja kalau di event tertentu kadang kita hanya dengan memainkan penggunaan lampu saja bisa dapat efek yang menarik tanpa harus bongkar-bongkar bangunan misalnya seperti itu ya. Contohnya pada saat ada perayaan-perayaan atau konser-konser dengan lighting yang tepat, foto pun jadi terlihat lebih keren, hasil videonya juga bagus, masuk ke tayangan juga lebih cantik seperti itu ya. Jadi kita memang perlu mengakali hal-hal yang mensiasati ya, menyiasati yang terbatasnya apa, terus yang enggak terbatasnya apa. Misalnya kalau bangunan tua nggak boleh masang-masang paku-paku yang mengganggu ya, gitu ya. nggak boleh ada paku. Tapi kita siasatinya, misalnya dekornya tambah dengan benang kenur kayak apa yang bisa tidak mengganggu kaitan dan sebagainya. Jadi yang penting ketika kita tahu kenapa dilarangnya gara-gara apa, kita bisa mengapresiasi itu dan bisa cari cara yang lebih positif untuk bikin lebih keren dan sesuai dengan zaman sekarang ya. Misalnya itu tadi ya. Terus sebenarnya kalau yang di gedung utamanya sendiri sih cenderung tidak terlalu banyak yang bermasalah gitu ya. Nah, yang memang perlu lebih dipikirkan lebih lanjut adalah bangunan pastorinya sendiri yang ada sekompleks di situ. Pastor itu jadi satu Ibu? Areanya di situ juga. Beda masa bangunan ya. Jadi kayak rumah sendiri di sana. Dan mungkin itu yang saat ini masih PR yang masih perlu diselesaikan supaya lebih berfungsi dengan lebih baik, lebih terlihat lebih cantik, dan jadi tidak hanya
ditambah lampu saja misalnya ya, tapi harus kompakan juga antara para pengguna dengan kita semua supaya fungsinya benar-benar tepat sasaran gitu ya. Misalnya kalau saat ini ada kayak semacam museum mini gitu ya, yang masih bisa lebih dieksplor lebih wow lagi, dan masih ada banyak sekali sih yang bisa dirapikan juga di situ supaya lebih berfungsi buat jemaat. Iya Ibu, biasanya yang saat ini dibutuhkan oleh gereja ya, walaupun yang bukan cagar budaya sekalipun, adalah penggunaan untuk LCD atau kalau yang sekarang banyak menggunakan LED gitu ya. Jadi, saya membayangkan mengawinkan bentuk gereja yang dengan model zaman Belanda dahulu, lalu dipasang itu apa? Saya belum tahu apakah itu nanti mengganggu ya. Kalau sekarang kan hanya ditembakkan gitu ya Bu ya, dari proyektor ya. Tapi kalau dipasang nanti LED, itu kan permanen gitu kan. Itu kan berarti ditempel, dipasang di tembok itu kan. Kalau ada dua berarti kan di kiri kanan, lalu ada model mimbar yang antik gitu kan, model mimbarnya itu kan ada seperti atapnya begitu ya Bu ya. Nah itu saya bayangkan bagaimana itu ya supaya nilai artistiknya itu tidak rusak gitu ya. Ya bisa dipasang, saya tahu bisa dipasang, tapi nilai artistiknya dalam rangka memenuhi kebutuhan ini kan orang modern abad 21 ini kan senang dengan mata visual yang kalau ditampilkan itu cantik, lalu kemudian ada seperti sound yang yang bagus gitu ya, yang bisa di telinga tuh enak gitu. Nah, tapi kalau itu dipasang, saya membayangkan apakah tidak mengganggu ya nilai artistik dari gedung itu sendiri begitu. Nah, apakah sampai di sana ya ada kebutuhan dari Jemaat GKI Taman Cipunut itu ya? Ya, dulu waktu awal pasang LED proyektor juga sempat ada ya masukan-masukan tentang LED segala macam, dan pada akhirnya yang diputuskan sih masih seperti sekarang pakai proyektor saja supaya tidak mengganggu banyak hal. Yeah. Dan sejauh ini sih selama masih bisa dioptimalisasi masih pakai itu gitu ya. Yeah. Jadi yang diolahnya bukan alat tambahan teknologi yang mengganggu visualnya itu, tapi yang sekarang sedang lebih dioptimalisasi adalah bagaimana cara menangkap visualnya lebih indah dengan ya bantuan kayak itu tadi ya, kayak lightingnya terus atau mungkin kameranya dan sebagainya, dan sarana-prasarana lain yang ada di bagian-bagian penunjang seperti itu ya. Jadi gedung utamanya masih dipertahankan, masih mendekati asli lah ya. Seperti itu. Ya, kayak penunjang itu misalnya kan ada masa bangunan lain yang lebih baru gitu. Nah, yang lebih baru ini bisa tuh lebih dimacam-macamin. Kalau misalnya ada kegiatan khusus bisa juga menggunakan itu dan lebih bebas gitu ya. Penerapan dekorasi, teknologi segala macam. Dan sebenarnya kan di dalam gedung ini sendiri kalau memang ada event khusus, pernah juga sih di Food 100 pasang layar besar gitu ya, tapi memang non permanen sih, ya, itu masih gitu diakomodir ya, masih yang mobile gitu ya. Jadi selama tidak permanen sih masih bisa-bisa aja ya, sesuai dengan eventnya juga. Sampai saya tanyakan ini, saya khawatir ya Bu ya, nanti dalam rangka untuk mengejar supaya anggota jemaat ini lebih bisa menikmati kecanggihan teknologi ya digital itu, lalu dipasang itu kan. Lalu nanti merusak itu. Tapi kalau sejauh ini saya disadari itu agak sedikit menenteramkan bahwa jangan sampai kita mau menjawab satu kebutuhan, lalu kemudian kita korbankan sesuatu yang lebih esensial gitu. Ya. Nah Ibu, mau tidak mau ketika bicara mengenai perawatan ya, bicara tentang biaya. Ya, tapi saya kira ini penting juga dibicarakan ya.
Nah, biaya perawatan GKI Taman Cibunut itu sebagai cagar budaya, saya belum tahu. Kalau satu gedung yang dinyatakan cagar budaya itu, maka apakah pemerintah juga ikut ambil bagian ataukah dipercayakan penuh kepada pemilik, ya, dalam hal ini adalah majelis jemaatnya itu. Yang Ibu lihat bagaimana, Ibu? Ya, kalau saat ini sih masih ditangani oleh majelis jemaatnya secara keseluruhannya. Biasanya kalau bantuan dari pemerintah tuh beberapa yang terpilih gitu. Jadi misalnya apa Bu yang terpilih maksudnya? Ya, jadi ada yang misalnya dapat keringanan KBB gitu ya. Oh. Biasanya ada yang terpilihnya siapa gitu ada. Tapi kalau secara overall sih kalau di Cibunut saat ini masih menggunakan dana di gereja kan. Ya. Jadi artinya gereja artinya sejauh ini masih mampu mengatasi itu ya pembiayaan, dan saya yakin jemaat karena kasihnya ya, karena iman kepada Kristus itu mereka, saya lihat itu jiwa kemandirian itu kuat sekali ya. Jadi mereka sama sekali tidak tergantung kepada bantuan, walaupun bukan berarti menolak bantuan ya Bu ya. Tapi jiwa kekristenan dalam hal ini adalah Calvinis itu sangat mementingkan tentang kemandirian dana itu ya, karena itu satu jemaat disebut dewasa itu kalau dilembagakan, kalau dia sudah mandiri itu ya, mampu ya memerintah sendiri, mampu membiayai sendiri, dan kemudian yang ketiga mampu mengembangkan itu. Ada 3 self yang harus dilakukan itu. Dan saya kira itu juga bisa dipakai untuk menginspirasi bahwa anggota jemaat pun juga adalah orang percaya yang mandiri. Ya, jadi hidup pada masa kini pun juga belajar mandiri, belajar untuk tidak tergantung kepada orang lain ya, bahwa nanti ada berkat itu lain lagi. Tapi prinsipnya itu iman kepada Tuhan itu saya pahami adalah kemampuan untuk mandiri, dan mandiri ini bukan untuk kepentingan, tapi mandiri yang bisa memberkati gitu. Nah, Ibu, dan terakhir saya mengajukan pertanyaan ya, di samping supaya penjaga keaslian GKI Taman Cibunut ya. Nah, yang tadi dihitung sampai 84 ya. Kalau Ibu amati ini, saya kan nggak tahu Bu, perubahan-perubahan apa yang sudah dilakukan gitu ya. Nah, boleh di-share gitu ya Bu ya. Nah, perubahan-perubahan apa sehingga kalau nanti gereja-gereja yang lain juga sama. Di Bandung itu ada GPIB Wastu Kencana, lalu juga ada katedral. Ya, itu kira-kira kalau berubah tuh berubah yang mananya gitu Bu, yang sejauh ini dilakukan gitu ya. Atau konsep berpikirnya apa? Bagi saya yang penting cara berpikirnya. Perubahan apa yang dapat dilakukan terhadap satu gedung yang bernilai historis atau cagar budaya? Mungkin Ibu bisa share dalam hal ini. Silakan Ibu. Jadi kalau strukturnya pasti tidak boleh diubah gitu ya, karena memang itu jadi yang membentuk bangunan itu sendiri. Kemudian ya elemen-elemen estetis di dalamnya dan fungsional yang memang sudah melekat dari dulunya gitu ya, tetap ada, dan kalaupun ternyata ada yang harus diperbaiki atau apa, ada yang masih harus disesuaikan dengan yang mirip gitu ya, atau mendekati, atau bahkan kalau bisa persis gitu ya, kalau ada. Jadi contohnya kalau misalnya tegelnya gitu ya, tegelnya ada yang rusak, kita coba cari tegel kunci yang cocok misalnya, karena kan masih pakai yang lama misalnya seperti itu. Jadi ada beberapa spot yang masih harus dipertahankan, dan tentu fasad bangunannya juga yang tampak depan juga tentu jadi hal yang harus juga gitu ya. Terus kalau misalnya pemilihan catnya juga perlu diperhatikan juga biar tidak ekstrim berubah gitu ya. Hijau neon gitu ya, kan nggak mungkin ya. Harus tetap yang mendekati aslinya juga, dan bagian kalaupun ada perubahan ya yang ujungnya itu sih tidak mengganggu struktur gitu. Jadi misalnya kalau di Cibunut itu kemarin ada yang proyektor itu kan supaya kabel-kabelnya nyambung tidak merusak ini itu terpaksa jadi harus
dari luar misalnya, dan itu harus diakalin biar ya tidak mengganggu pemandangan maupun struktur gitu. Jadi harus kerjasama sih ya dengan pihak-pihak yang terkait supaya itu nanti bisa dua-duanya terlaksana, fungsi dapat, indahnya tetap dapat, nggak mengganggu cagar budayanya juga misalnya. Iya. Baik Ibu, dalam konteks ini alangkah baiknya Ibu menyampaikan satu closing statement sehingga dari percakapan ini Bu Isabella bisa menyampaikan satu poin penting tentang makna penulisan yang Ibu lakukan tentang nilai historis dan religiusitas di dalam bangunan cagar budaya tipe B, dalam hal ini GKI Taman Cipunut. Silakan Bu Isabella menyampaikan satu closing statement-nya. Ya, untuk benda atau bangunan cagar budaya, memang yang perlu kita lakukan adalah pertama mengenal, kemudian mencintai, dan kita bertindak merawatnya dengan kepala dingin juga dan dengan tulus juga, supaya apa yang kita rawat itu memang sesuai dengan seharusnya gitu ya. Yang seharusnya misalnya dari panduan terkait cagar budayanya, kemudian mungkin attachment memori atau budaya atau sejarah yang melekat padanya pun kita harus tahu gitu. Makanya kita harus kenal dulu sebelum kita bergerak gitu. Jadi mudah-mudahan dengan penelitian ini bisa membantu banyak pihak terkait untuk lebih mengenal itu, mencintai, sehingga akhirnya nanti bisa melakukan langkah-langkah yang tepat untuk merawat bangunan ini supaya bisa diapresiasi oleh semua masyarakat bahkan sampai di masa depan. Baik Bu Isabella, terima kasih untuk ulasan, paparan yang dan juga ini merupakan hasil penelitian yang tentunya pengkajiannya sangat komprehensif dan tentunya akan menjadi inspirasi dan juga pemasukan yang berharga bagi Majelis Jemaat GKI Taman Cipunut, tapi juga bagi kita ya, sebagai orang Kristen, bagaimana kita memperlakukan sebagai seorang penata layan untuk menata layani harta milik Tuhan dan juga hidup kita juga merupakan harta milik Tuhan yang harus kita tata layani dengan benar dan tepat. Dan kita akhiri percakapan kita dan kita akan bersama berdoa. Mari kita bersama berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan yang telah memanggil setiap kami sebagai penata layan dan mampukan kami sebagai penata layan bukan hanya bertanggung jawab terhadap harta milik Tuhan, tetapi kami lebih daripada itu, mampu mengembangkan, menginspirasi dengan karya-karya yang lebih baik, lebih indah, lebih kreatif, supaya karya-karya kami juga membuka satu wawasan bagi jemaat, memperkaya rohani atau spiritual yang ada, supaya kami boleh menjadi orang percaya yang kaya dengan kekayaan iman, dan kekayaan iman ini memampukan kami untuk hidup bermakna, untuk dapat memberikan kepada setiap kami bagaimana kami harus menyebarkan hikmat ilahi itu ke tengah-tengah masyarakat. Tuhan memberkati tayangan ini dan juga khususnya kami doakan untuk Ibu Isabella. Pakailah hamba-Mu ini sebagai alat yang semakin indah, semakin memberkati dengan pemikiran-pemikiran, dengan karya-karyanya, dengan dedikasinya sebagai seorang dosen, sebagai seorang yang rajin melakukan riset. Tuhan memberkati dalam kehidupan Ibu Isabella selanjutnya di dalam karya dan pekerjaan Tuhan. Kami serahkan setiap kami, agar kami pun juga tergerak untuk merawat setiap harta yang Tuhan percayakan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kasih, dan kami boleh mempermuliakan Engkau. Tuhan, kami serahkan hidup kami selanjutnya di dalam kemurahan dan
pemeliharaan dari Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ketika dikatakan mari pergi